Jadi ini Bang ya, Sumpah aja. Jadi gini, orang lagi tegang efisiensi dan lain-lain. Ya, terutama kalau kita melihat, kita ini mau bahas soal ketegangan di HUT Gerindra. Yang kemarin sebetulnya kelihatan high, tapi ada hidup-hidup Jokowi, macam acara apa seperti di negara mana gitu. Kalau kita mengarah ke negara mana gitu, ngeri banget loh. Hidup Jokowi, kan? Seakan-akan kalau dalam konteks politik, Prabowo mau bilang bahwa Jokowi masih ada loh di pemerintahan ini. Artinya kan, ini kan adu ilmu politik Jawa. Biar bagaimanapun Prabowo memahami politik Jawa. Ketika gue sih melihat ya, sejak awal Prabowo pidato, maknanya itu cenderung bukan untuk orang luar, tapi orang yang di dalam dan hadir di acara itu. Contohnya waktu dia bilang hidup Jokowi, ya kan? Dalam konteks ini kan partai politik ini. Gerindra adalah partai politik. Artinya ketika dia bilang hidup Jokowi berarti sifatnya politis dong, ya kan? Nah, makanya gue melihat bahwa ini sarkasme ilukosi. Artinya kayak Sorry kan sarkasme ilukosi. Artinya dia coba mau bilang ke Jokowi ya, dan ke masyarakat ya, ngasih tahu ini masih ada yang kontrol. Masih ada dia nih. Dia pengen bilang sebenarnya bukan hidup Jokowi. Jokowi masih hidup. Jokowi masih hidup gitu. Iya, dia agak dibalik aja. Hati-hati, Jokowi masih hidup gitu. Jadi pembacanya, nah, kedua, ketika kata endasmu nih. Iya, endasmu. Dia biasanya lantang bicara endasmu. Tapi kalau kita berbisik nih, kita nih rame-rame lagi berbisik, biasanya itu karena ada orang di depan kita yang mau kita katakan endasmu. Makanya kita ngomongnya pelan-pelan. Pelan-pelan, kita berbisik. Endasmu. Nah, kemarin tuh agak berbisik ya? Agak berbisik, jadi kan endasmu. Nah, artinya kalau menurut gua ya, ini kan politik Jawa yang banyak pakai perumpamaan, banyak pakai sindiran-sindiran, satir-satir lah. Iya, simbol-simbol. Iya, simbol. Nah, jadi kelihatan sekali. Tapi dibalas sama Jokowi. Jadi satu lagi kemarin sebetulnya yang mau sindir sama Prabowo ya, satir Prabowo itu ketika bilang dia ketemu empat mata sama Jokowi, artinya dia pengen ngasih tahu Jokowi ini sejak sebelum Pilpres udah cawe-cawe nih, bos. Udah cawe-cawe. Sebelum Pilpres cawe-cawe, sampai gue udah jadi presiden, dia masih hidup di gue. Itu makanya dibilang hidup Jokowi itu. Jadi maksud dia pengen bilang, nih orang masih terus dicawe-cawe gue gitu. Jadi dia berusaha sebenarnya untuk bilang ke masyarakat, gue nih lagi coba untuk melepaskan diri dari gitu. Jokowi. Iya, gitu ya. Iya, gitu loh. Nah, dibalas sama Jokowi. Yang seru ini Bang Jago nih. Ini elit tiga tinggi, Bang. Jokowi itu memuji Prabowo loh. Presiden terkuat ya kan. Presiden terkuat. Nah, itu satu. Ini luar biasa dia. Terus dia sekarang kan bilang begini, kok dia mau coba membantah argumentasinya Prabowo di pidato pertama. Kok beraninya cuma saya yang dikritik, selalu disalahkan, apa-apa salah Jokowi, Jokowi. Kenapa nggak salahkan Prabowo? Dia pengen bilang, kebijakan-kebijakan sekarang ini Prabowo bos. Ini Prabowo bos. Gua juga digembosin bos. Gembosnya itu, jadi dia itu setelah pemberitaan soal HUT Gerindra ya. Ternyata dia tuh semobil sama Gibran sama Kaisang ke acara HUT Gerindra nih. Usut punya usut, dia baru ngomong, diungkap sama dia. Ya Jokowi kan kita pernah bahas Bang, sebelumnya kan dia selalu ngasih kode tuh yang dar-der-dor, terus ketawa-ketawa sopir yang apa itu ya kemarin tuh di Instagram. Nah, kemarin dia bilang, iya saya nebeng mobil Gibran karena mobil saya gembos. Nah, gembosnya ini kan ngasih kode lagi nih. Ngasih kode lagi. Kalau menurut gua itu berkaitan dengan bahasa bahasa Jokowi di pidato. Salahkan Prabowo dong. Jangan apa-apa Jokowi. Jangan apa-apa Jokowi. Nah, dia cuma mau bilang ada beberapa, kalau kita tarik lebih dekat lah soal kebijakan belakangan ini yang menurut
Jokowi patut disalahkan, ya kebijakan soal efisiensi, ya kan? Jangan ujuk-ujuk Jokowi dong. Jokowi. Nah, ada satu lagi yang ini keras loh sebenarnya. Soal efisiensi itu emang Jokowi ya, karena itu anggaran itu disahkan Jokowi ya. Anggaran itu. Jadi efisiensi nih yang kena Jokowi. Yang kena Jokowi. Nah, jadi ada satu lagi bahasa Jokowi yang menurut gue sudah sangat sarkas tuh ya. Bukan sarkas lagi, ini udah sangat berani ya, dan terus terang. Artinya Jokowi di depan Prabowo langsung lagi ya? Artinya gue melihat bahwa Jokowi tidak bisa menahan emosional lagi ya. Ketika dia setelah memuji Prabowo terkuat dan menjadi lawan dia dua kali, ya. Ada bahasa satu dia mengatakan ini tegas sekali di hadapan seluruh pendukung Prabowo. Ini ngeri loh. Tapi ingat, 2 kali saya kalahkan Prabowo. Wah. Itu seakan-akan untuk mengingatkan kepada, pertama ini bisa nih, dia mengingatkan ke Prabowo dan pendukungnya, tanpa gua lu nggak menang. Betul. Dan satu lagi, sekuat-kuatnya lo masih gua kalahin. Sekuat-kuatnya lo gua masih bisa ngalahin. Jadi makanya dia pilih diksi itu terkuat, baru habis itu dijatuhin sama dia. Dijatuhkan. Artinya gue cuma mau bilang bukan kita mau bikin sebuah narasi vermorgening, tapi potensi pecah ini sudah terlihat. Gue mau tarik lagi sama soal ketika aksi mahasiswa. Ini ada aksi mahasiswa. Indonesia Gelap. Indonesia Gelap. Indonesia Gelap kan bicara efisiensi. Mereka kan bawa pesan dari aksi itu adalah yang paling di highlight efisiensi. Efisiensi. Itu, ya? Artinya kan mereka menggugat kebijakan Prabowo. Berarti Prabowo yang kena sasaran. Cuma lucunya di aksi itu juga. Di aksi itu juga ada gantung Jokowi. Artinya ada 2 isu yang berbeda. Nah, kalau kita melihat porsi kekuasaan hari ini, dengan segala kekuatan yang ada dan segala jaringannya ke mahasiswa dan segala potensi yang dimiliki, hanya ada 2 yang punya kekuatan Prabowo dan kekuatan Jokowi. Nah, bagi mahasiswa kita melihat kacamata idealismenya itu tetap ada. Buat mereka dua-duanya salah, ya kan? Tapi dari dua isu yang dimainkan itu adalah hal-hal yang saling bertentangan. Makanya tadi di satu sisi kritik Prabowo, tapi kritik Jokowi juga. Kritik Jokowi ya, buat mahasiswa ya udah sekalian aja tanggung renteng dua-duanya aja kita hajar. Jadi memang pertarungan ini antara Jokowi dan Prabowo ini nyaris masih dalam tahap perang gerilya. Artinya gini, di atas meja mereka salaman ketawa-tawa, di depan kamera lah ya. Depan kamera, tangan kanan salaman, wah. Tangan kirinya di bawah main pedang. Main Chris ya. Sama-sama Jawa nih. Nah, apalagi isu soal reshuffle itu masih terus jalan loh. Ya, itu terus jalan. Bahkan beberapa kali kemarin ya kita udah sempat bahas kan. Jadi Menteri Jokowi yang diincar. Karena Menteri Jokowi yang kebanyakan blunder terakhir ini kan. Menteri Jokowi. Titipan Jokowi lah. Titipan Jokowi. Nah, bisa jadi kan info terakhir dengan segala macam degradasi apa ya, nama baik ya di institusi kepolisian ya, kabar paling dekat ya Kapolri ya. Itu kencang juga tuh. Itu kencang juga. Tapi memang di Listio Sigit ini, Jenderal Listio Sigit ini sudah lama, terlalu lama menjabat menjadi Kapolri. Dia bisa mengulang kasus Budi Gunawan. 2 periode jadi kepala BIN. Jadi nggak bisa juga terlalu lama, dan itu hal yang wajar karena kelihatannya sudah banyak angkatan yang akan ludes. Jadi misalnya dari 91 tiba-tiba nanti mungkin 95 atau 96, 97. Artinya 93, berapa angkatan ya? 3 angkatan mungkin ya bisa. Kalau dulu lompatannya emang 3 angkatan. Tapi kalau dengan kondisi hari ini bintang 3-nya bisa 5 tuh. Bisa 5. Nah, itu yang harus diantisipasi juga Prabowo. Ada kegelisahan juga di internal soal pergantian ini, di luar dari soal kualitas Polri yang semakin hari banyak dipertanyakan. Betul. Dengan beberapa kejadian belakangan kan. Nah, jadi balik lagi soal Jokowi dan Prabowo nih, Jokowi dan Prabowo dalam pidato itu
tamparan paling keras itu ketika Jokowi bilang begitu. Gue kalahin 2 kali loh. Itu di kandang loh. Iya. Dan Gerindra waktu itu banyak yang tepuk tangan juga. Gue juga bingung. Gue juga bingung itu antara tepuk tangan biasa lah seremonial atau dalam hati juga. Itu ini kalau dalam konteks kalau menurut gue ya, dalam konteks politik Jawa, Jokowi udah ngambil sarung kerisnya. Iya. Berarti kan dia kelihatan dia sudah menaruh ketidakpuasan. Iya. Ada yang nggak termasuk soal infonya kemarin memang Gibran yang nggak dikasih porsi banyak, dia juga ada protes tuh kan. Ya. Nah ditambah sekarang efisiensi, terus ditambah sekarang banyak hal menteri-menteri dicolek. Nah itu mungkin puncaknya ketika dia bilang gue udah kalahin lu 2 kali bos. Iya. Dan kelihatan kan gini, Gibran juga gue dengar katanya semua keinginan dia udah dibatasi. Iya itu. Kan? Udah dikunci lah katanya ya kan. Makanya dia sekarang kerjanya udah pakai dana operasional bagi-bagi susu. Iya. Sama skincare kemarin. Sama skincare. Tiba-tiba bikin skincare coba bang. Gue juga nggak ngerti makanya gue. Tapi gue bilang gini. Kalau Gibran begini terus, dia akhirnya hanya menggunakan gimmick jalan begini. Masalahnya gini, orang Indonesia tuh senang ketemu wapres, ketemu presiden, ketemu petinggi itu senang. Salaman senang. Itu bisa ngaruh ya? Ngaruh. Itu berpengaruh banget kepada orang-orang yang dalam hal ini kualitas masyarakat bawah itu senang begitu. Betul. Ya, nah itu yang perlu diwaspadai Pak Prabowo nih. Iya. Ketika Jokowi bilang 2029 dia berharap Jokowi kan ngasih pesan tuh, saya bakal dukung lagi Prabowo di 2029 kan. Itu hati-hati tuh Pak. Biasanya sebaliknya. Biasanya sebaliknya. Itu. Jadi hati-hati Pak Prabowo juga ya. Jadi ini yang perlu diantisipasi pesan-pesan Jokowi tadi. Tapi memang Prabowo harus mengakui bahwa sebenarnya kemarin juga pengakuan Prabowo bahwa Jokowi sangat kuat memang iya. Karena sampai bilang masih sekarang cawe-cawe. Coba bayangkan yang kemarin di Gerindra ada nggak presiden lain yang datang? Nggak ada. Cuma Jokowi. Cuma Jokowi. Hanya Jokowi. Berarti Jokowi ada 2. Jokowi dihadirkan untuk dipermalukan atau Jokowi dihadirkan untuk apa? Ya memang dia masih berkuasa aja. Masih berkuasa aja. Nggak mungkin nggak gue undang. Iya betul. Dia yang punya kekuatan di sini. Yang lain ketua partai. Tiba-tiba muncul Jokowi. Ketua partai persorangan. Iya. Tapi kelihatannya memang harus disadari, mungkin Prabowo menyadari bahwa Jokowi masih sangat kuat. Iya, itu dia. Iya, makanya Jokowi masih hidup itu. Jokowi masih hidup. Kuatan. Bukan hidup Jokowi ya? Bukan hidup Jokowi. Jokowi masih hidup guys. Coba loh, ini sarkasme gue nih, gitu. Coba pahamilah gitu kan dia. Nah, tapi Jokowi kalau sudah dendam, sudah ini kasus korbannya udah banyak. PDIP, Ganjar yang paling parah. Hasto. Iya. Ketidakpatuhan Ganjar sama Jokowi. Kita lihat sekarang dia jadi apa? dia cuma keliling. Sama kayak Gibran sebenarnya. Keliling aja. Keliling ya. Nah, itu dia. Jadi perlu banyak pesan yang harus dibahas sama Gerindra dan Prabowo nih. Kalau menurut gua Gerindra harus mulai mengencangkan nalar politik. Tidak lagi bisa berleha-leha melihat gimmick keakraban Jokowi dan Prabowo. Tidak. Dan ingat Gerindra, Anda dikalahin 2 kali. Ingat, Prabowo, saya kalahkan kau 2 kali. Itu in your face dia ngomong. Dan Gerindra harus juga ingat, kamu punya presiden terkuat. Jadi itu bekal kalian. Ya, gitu. Oke. Sampai jumpa di episode selanjutnya.